Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أما بعد. Hadirin sekalian, jamaah pengajian Masjid At-Taqwa yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah kembali dan senantiasa kita haturkan kepada Allah atas limpahan nikmat-Nya, taufiknya, pertolongan, karunia dan hidayah dari Allah Taala. Maka pada malam hari ini, malam yang kedua di bulan Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir, kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam majlis yang mulia ini dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Taala dengan menuntut ilmu. Kita mohon, meminta dan berdoa kepada Allah Taala agar apa yang kita niatkan di malam hari ini, semoga apa yang kita lakukan di malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu ibadah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurahkan kepada uswah suri tauladan kekasih kita bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, seluruh istrinya, seluruh sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin sekalian yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan kembali mengenai kisah Yusuf alaihi salam, cerita atau kisah mengenai Nabi Allah Yusuf alaihi salam yang diambil dari surah Yusuf, maka ada baiknya sebagai pembuka kita mengingatkan diri kita pribadi dan kepada hadirin sekalian mengenai sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang hadis ini disebutkan oleh Imam Al-Hakim rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Mustadrak dengan sanad yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atani Jibril." Suatu ketika pada suatu hari aku didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam. Atani Jibril, aku didatangi oleh Jibril. Faqala li, kemudian malaikat Jibril alaihi salam mengatakan kepadaku, yaitu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, wahai Muhammad. Yang hadis ini hadirin dirahmati dan diberkahi Allah disebutkan oleh para ulama sebuah hadis khamsu wasaya Jibril li Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 wasiat malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya wasiat ini untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan untuk kita semua. Yang pertama, ya Muhammad, wahai Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayyitun, hiduplah sesuka kamu. Hiduplah kamu di dunia ini sesuka kamu, seenakmu, sekarangmu. Mau jadi apapun silahkan, mau ngapain silahkan, mau kemana silahkan, mau jadi
silahkan. Malaikat Jibril mengatakan, "Aish ma syi'ta," hiduplah sesukamu. Tapi ingat, fa innaka mayyitun. Tapi ingat, suatu saat pasti kamu akan mati. Jadi hadirin, dari wasiat yang pertama ini, salah satu yang dapat kita ambil adalah bahwasannya di dalam syariat agama kita tidak ada istilahnya maksa-memaksakan. Tidak ada istilahnya antum harus begini, ente harus begini. Tidak ada. Karena agama kita ini dibangun di atas landasan kesadaran. Sejauh mana keyakinan kita terhadap apa yang Allah janjikan kepada kita, maka sejauh itulah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau paksa-paksaan tidak ada faedahnya. Karena orang melakukan sesuatu apabila terpaksa, yang dia lakukan ini tidak akan pernah sempurna. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, la ikraha fid din. Tidak boleh kita paksa orang kafir untuk masuk Islam. Nah, maka malaikat Jibril pun mengatakan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, hiduplah sudah sesukamu. Boleh jadi apa saja. Tapi akhir semua manusia itu pasti akan masuk ke dalam kubur. Setinggi apapun jabatannya, sekuat apapun fisiknya, sepandai apapun ilmunya, setinggi apapun kehormatan, wibawa dan jabatannya, apapun yang dia lakukan di dunia ini, tapi pada akhirnya semua orang itu pasti akan masuk ke liang kubur. Sa'ad ibn Mu'adz, anda tentu ingat Sa'ad ibn Mu'adz. Ini sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masuk Islam umurnya 30 tahun. Sa'ad ibn Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhahu meninggal umurnya 33 tahun. Jadi dia ini memeluk agama Islam hanya 3 tahun. Antum tahu ketika Sa'ad ibn Mu'adz ini meninggal dunia radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhahu, ihtazza 'arsyur rahman. Arsy-Nya Allah itu goyang karena kematian Sa'ad ibn Mu'adz. Bayangkan hadirin, cuma masuk Islam selama 3 tahun. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau najal ahadun min hadza," sekiranya ada orang yang bisa selamat dari liang kubur ini, maka orang ini yang paling berhak. Kalau ada yang bisa selamat, maka Sa'ad ibn Mu'adz ini orangnya yang bisa selamat. Kalau ada yang bisa selamat, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dari ini akhir kehidupan kita di dunia ini, dan kita akan membuka lembaran baru kehidupan yang selama-lamanya yang abadi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengatakan, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kamu mati, kamu akan mati, dan semuanya pun akan sama nasibnya. Jadi tidak ada selain kita hidup di dunia ini selama-lamanya, mustahil. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di muka bumi ini pasti pada akhirnya akan binasa. Maka malaikat Jibril dengan tenangnya, dengan kebijaksanaannya, dengan wasiatnya yang begitu indah ini, malaikat Jibril mengatakan, sudah, hidup kau sasukamu sudah, terserah kamu. Tapi ingat, kamu pasti mati. Yang kedua, malaikat Jibril alaihi salam mengatakan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa ahdid man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah siapapun yang kamu suka, silakan. Sudah, kamu mau dekat dengan siapa, mau kumpul dengan siapa, mau berteman dengan siapa, mau akrab dengan siapa, mau cinta dunia, mau cinta pekerjaan, mau cinta pakaian, mau cinta wanita, terserah. Tidak ada paksaan. Ahbib man syi'ta, cintailah siapapun yang kamu suka. Tidak ada paksaan. Tidak ada ceritanya kamu harus menghindari. Silakan kamu cintai siapapun yang kamu mau, bebas mencintai siapapun. Tapi ingat, fa innaka mufariquh, kamu pasti akan pisah dengan dia. Sudah, mau apa dunia ini? Kita kumpul di rumah sama istri kita, sama anak kita, sama orang tua kita, sama keluarga kita. Kemana sekarang mereka? Pisah sama kita. Mereka tidak ada yang kekal di dunia ini. Maka malaikat Jibril mengatakan, sudah wahai Muhammad, cintailah
yauma idzin ba'dhuhum li ba'dhin adu. Orang-orang yang di dunia dulu saling mencintai, nanti ada di antara mereka itu yang ketika sampai di yaumil qiyamah, sampai di akhirat, itu mereka musuhan, saling memusuhi satu dengan yang lain. Itu ketika kecintaan mereka di dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-akhillah, khil itu lebih dalam dari makna kata habib. Kalau habib sekedar cinta, tapi khalil itu lebih dari sekedarnya kita cinta. Jadi orang di dunia ini sudah lekat, sudah rapat, sudah kemana-mana dia. Di mana ada dia pasti juga ada sahabatnya. Al-akhillah, orang yang semacam ini, itu pun Allah katakan yauma idzin ba'dhuhum li ba'dhin adu. Satu dengan yang lain nanti di yaumil qiyamah akan saling memusuhi, kecuali satu, illal muttaqin, kecuali orang-orang yang cinta dan kasih sayang mereka itu dilandasi karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, iman itu bisa dirasakan manisnya, halawatul iman. Bagaimana caranya? Ada 3 perkara. Yang pertama, Allah dan Rasulnya yang paling kita cinta melebihi keduanya. Dan ini bukan cuma omongan, ini perlu bukti, dan ini pun berat. Kita mencintai Allah dan Rasulnya melebihi selain keduanya. Yang kedua, kita tidak cinta kepada seseorang dan kita tidak membenci seseorang illa lillah, kecuali karena Allah. Nah, kita ini cinta sama orang gara-gara kita fulus, kita dikasih pekerjaan, kita dimasukkan rumahnya, kita dikatakan anaknya, baru kita cinta sama orang itu. Kalau diputus dari urusan dunia ini, kita tidak cinta lagi. Ini sekarang politik, sekarang tidak pernah ngasih dia, sekarang tidak pernah diajak makan sama dia, akhirnya benci. Ini sama sekali bukan cinta atau benci karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua, kita cinta sama seseorang dan kita tidak suka kepada seseorang hanya karena Allah. Yang ketiga, engkau membenci dan tidak suka dikembalikan kepada kesesatan, kepada kekufuran, kepada kekafiran, sebagaimana engkau benci oleh Allah dan dilemparkan ke dalam api neraka. Kalau 3 ini kita punya, insya Allah iman ini bisa terasa manis. Salah satunya adalah kita benci dan kita cinta kepada seseorang hanya karena Allah. Maka malaikat Jibril pun dengan tenang dan dengan bijaksana dan dengan santainya mengatakan, ahbib man syi'ta, silakan. Dia mau suka sama siapa saja silakan, tidak dilarang. Tapi ingat, semua itu pasti berpisah. Kemudian yang ketiga yang disebutkan oleh malaikat Jibril alaihi salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wa'mal ma syi'ta. Muhammad, lakukan sesuka hatimu. Kamu mau ngapain saja terserah. Kalau yang pertama tadi, hiduplah sesenangmu. Tapi yang ketiga ini, lakukan perbuatan sesuka. Kamu mau melakukan apa, fadhil, silakan. Tapi ingat, fa innaka majziyun bih, kamu akan mendapatkan balasan dari apa yang kamu lakukan. Jadi tidak usah kita itu begini, kelamaan. Bila saja sudah lakukan sekarang, tapi ingat, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semua pasti dapat balasannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu senantiasa sesuai dengan perbuatannya. Maksudnya kalau kita menanam kebaikan, yang akan kita petik adalah kebaikan yang serupa, bahkan Allah beri berlipat ganda. Tapi kalau kita menanam keburukan, yang akan kita petik bukan orang lain yang petik, ya, kita sendiri, adalah keburukan bersama. Maka dalam suatu kisah salaf para pendahulu kita, ada seorang bapak ini anaknya durhaka, habis-habisan. Sampai suatu ketika bapaknya ini sama anaknya diikat kakinya, kemudian ditarik keluar rumah sampai suatu tempat. Sampai di tempat itu bapaknya ngomong apa? Anakku, qif hina.
ingat, fa innaka majziyun bih, kamu akan dapat balasan dari apa yang kamu perbuat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hal jazaa'ul ihsani illa ihsan. Bukankah orang yang baik itu akan mendapatkan balasan kebaikan? Ini menunjukkan bahwa semua orang itu pasti akan mendapatkan apa yang telah ia tangani, akan mendapatkan apa yang telah ia perbuat. Kemudian yang keempat, Malaikat Jibril alaihi salam mengatakan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasiat yang keempat adalah, ya Muhammad, wahai Muhammad, i'lam, ketahuilah, inna syarafal mu'min, kemuliaan seorang mukmin itu qiyamuhu bil lail, ketika dia bangun untuk sholat di malam hari. Itu kemuliaannya. Inna syarafal mu'min, mulianya orang yang beriman itu ketika dia qiyamuhu bil lail, berdiri untuk sholat menghadap Allah di malam hari ketika orang-orang yang lainnya mungkin sedang tidur. Maka berarti dari hadirin yang dirahmati dan diberkati oleh Allah. Dan ini pun sama untuk kami pribadi. Kalau kita ingin melihat sejauh mana, kalau kita ingin melihat sejauh mana kemuliaan kita di hadapan Allah, maka lihatlah bagaimana keadaan kita di malam hari. Itulah tanda kita mulia atau tidak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka para salaf mengatakan, kalau kamu ingin tahu di mana letak kamu pada Allah, maksudnya letak kita di sisi Allah itu seperti apa, maka lihatlah, fanzur aina aqamat Allah, di mana Allah meletakkan kamu. Kalau kita ingin tahu di mana tempat kita di sisi Allah, maka lihatlah di mana Allah menempatkan kamu. Kalau Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita di tempat-tempat yang baik, maka insya Allah posisi kita di sisi Allah juga baik. Dan ini yang milik bukan Allah, yang milik kita. Kita mau di tempat mana sekarang ini di dunia ini? Kita mau milih teman seperti apa? Kita mau milih sahabat seperti apa? Kita mau memilih tempat yang kayak apa? Maka disitulah posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Malaikat Jibril mengatakan, kemuliaan seorang mukmin itu adalah sholatnya di malam hari. Maka di sini salah satu yang kita ambil dari hikmah atau dari wasiat yang keempat ini adalah, kita sama sekali tidak bisa memandang manusia dan menilai manusia dari tampak zahirnya saja. Walaupun terkadang zahir itu menunjukkan batinnya terkadang, tapi tidak selalu. Maka kita dilarang untuk menilai manusia dari tampak zahirnya saja. Bahkan kita tidak bisa menilai manusia dari urusan-urusan dunia yang dia punya, dari kekayaannya, dari jabatannya, dari kehormatannya, dari kedudukannya, dari pekerjaannya. Tak bisa. Yang kita lihat untuk urusan kemuliaan seorang manusia adalah apa yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala timbangannya. Saya kisah cerita ini cukup menarik, dan cerita ini diambil dari buku harian Sultan Murad. Sultan Murad. Siapa Sultan Murad ini? Siapa ini? Siapa Sultan Murad ini? Ini baru beberapa waktu yang lalu baru hilang. Sekarang kita sudah lupa semua. Sultan Murad, beliau ini adalah khilafah Daulah Turki Utsmani yang memimpin sekitar tahun 1612 Masehi. Jadi baru kira-kira 400 tahun yang lalu. Itu daulah kita baru hancur. Dan sekarang kita sejarahnya saja sudah lupa. Bagaimana mau bangkit lagi? Kita sejarahnya tidak tahu. Kita siapa pemimpinnya kita tidak tahu. Siapa khalifahnya kita tidak tahu. Ini Sultan Murad, ini khalifahnya di zaman itu, Daulah Turki Utsmani. Dalam buku catatan harian Sultan Murad, dia menuliskan di situ, suatu ketika Sultan Murad ini di suatu malam merasa gundah. Dia pergi keluar dari kediaman istananya. Dia pergi keluar. Akhirnya dia panggil salah satu di antara pengawalnya. Tapi Sultan Murad ini mengatakan kepada pengawalnya, tolong pakaiannya diganti. Kita pakai, jangan pakaian kerajaan. Kita menggunakan pakaian biasa, supaya ketika kita nanti keluar, kita bisa bebas di luar sana, tidak ada orang yang memperhatikan.
Akhirnya mereka berdua sepakat untuk ganti pakaian menjadi pakaian masyarakat awam biasa tanpa pakaian kebesaran kerajaan. Mereka berdua keluar. Kemudian di tengah jalan ini, tanpa sengaja Sultan Murad dan pengawalnya melihat seorang laki-laki tergeletak di tengah jalan. Tergeletak di tengah jalan. Wah, manusia gak ada yang bantu, cuma dijadikan tontonan dia orang. Tak dibantu. Sama Sultan Murad digoyang-goyang bagaimana? Ternyata orang itu sudah meninggal dunia, sudah mati. Kemudian Sultan Murad bertanya kepada orang-orang di sekitar situ, "Ma baluhu la tusa'idun?" Kenapa orang ini sampai kalian tidak mau membantunya? Ada apa dengan orang ini sampai kalian cuma tonton saja? Tidak ada yang mau bantu. Kenapa tidak kalian? Mungkin kalian pinggirkan dia, mungkin kalian antarkan ke rumahnya, atau mungkin kalian panggilkan keluarganya sehingga dia bisa mengambil jenazah laki-laki ini. Tapi kenapa kalian lihat seperti ini tidak pakai dibantu? Akhirnya orang-orang itu mengatakan, tanpa mereka tahu yang ngomongnya adalah Sultan Murad, mereka mengatakan innahu mudmin khamrin wa zanin. Dia ini pecandu khamr, pemabuk, wa zanin, dan dia itu pezina. Maka tidak mau bantu dia. Akhirnya Sultan Murad mengatakan alaysahu min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukankah dia ini seburuk apapun dia masih termasuk umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kemudian mereka menjawab, "Bala, iya." Kalau begitu tolong dia, bantu dia, coba diangkat. Akhirnya diangkat, dibawa pulang ke rumah istri. Sampai di rumah istrinya, semua orang yang ikut mengantarkan jenazah ini pulang ke rumahnya semuanya pulang, kecuali tinggal di rumah itu jenazah ini, istrinya, kemudian Sultan Murad dan kawannya. Tidak pulang, Sultan Murad dan kawannya tidak pulang. Dilihat istri dari si mayit ini nangis gerung-gerung. Sampai Sultan Murad kemudian merasa heran. Kalau memang kita orang jahat, seharusnya kalau dia mati, istrinya senang bisa cari yang lain lebih baik. Kenapa istri ini kok begitu menangis seakan-akan kehilangan seseorang yang paling berharga? Akhirnya ditanya, kenapa kamu kok menangisnya sampai seperti ini? Ada apa? Kemudian perempuan tadi, istrinya si mayit ini mengatakan, iya, dia ini laki-laki baik. Sultan Murad kaget dulu. Saya dengar dia ini pecandu minuman keras, pecandu khamr, dan dia ini tukang zina. Lalu kamu bilang dia ini lelaki yang sangat baik. Kemudian istrinya mulai cerita, iya, kebiasaannya suamiku ini pada suatu hari sesekali dia itu masuk ke toko minuman keras yang ada di kota ini, masuk ke situ. Kemudian semua persediaan minuman keras yang ada di toko itu semuanya dibeli, dibawa pulang. Dan orang melihat kejadian ini, dibawa pulang semua minuman keras itu diborong. Tidak beli satu botol, dua botol, sakrat, dua kerja. Semuanya satu dibeli, dihabisin stoknya, dibawa pulang. Sampai di rumah, dia buang minuman keras itu di belakang rumah dan dia pecah semua botolnya. Ketika aku bertanya padanya, apa maksud perbuatan ini? Kenapa kamu buang-buang uang sia-sia? Kemudian suamiku ini mengatakan, aku harap dengan aku beli semua minuman keras yang ada di toko itu, maka kaum muslimin malam hari ini bebas dari dosa minum minuman keras. Supaya mereka tidak bisa beli minuman keras malam hari ini dan semuanya selamat dari dosa minum khamr. Maka aku beli semuanya biar mereka tidak punya kesempatan minum khamr. Itu yang pertama. Yang kedua, di waktu yang lain pula, suamiku ini, a'azzanallahu wa iyyakum, semoga Allah memuliakan kita dan memuliakan semua saudara kita, datang ke tempat pelacuran. Dia lihat semua perempuan-perempuan ada di tempat itu dan dia tanya, berapa hargamu? Tanya satu persatu, berapa hargamu? Dan semuanya pada malam itu dikasih harganya masing-masing. Kemudian suami itu mengatakan, malam ini kalian semua punya saya, maka jangan buka pintu selama malam hari ini buat siapapun. Dan manusia melihat itu, suami itu berada di tempat pelacuran dari Allah.
Kemudian dia pulang. Setelah saya tanya untuk apa kamu melakukan itu, dia bilang supaya malam hari ini kaum muslimin tidak ada yang berbuat zina. Dan perempuan-perempuan itu yang ada di tempat itu malam hari dia bebas dari dosa zina, dan aku telah berikan bayarannya dengan halal. Aku telah berikan upahnya dengan halal. Kemudian aku katakan kepada suamiku, kalau kamu melakukan seperti ini terus, nanti orang bakal tahu kalau kamu itu pecandu khamar dan kamu zina. Maka kalau kamu mati, mereka tidak akan mengangkat jenazahmu, dan mereka tidak akan mensolatimu, dan mereka tidak akan mengantarkanmu ke pemakamanmu. Suami yang mengatakan, dari zaujati, tenang istriku, nanti kalau aku mati, yang mensolatiku adalah sultannya kaum muslimin. Kalau aku mati, yang mensolatiku adalah sultannya kaum muslimin. Dan subhanallah, Sultan Murad dengan cerita ini langsung nangis dan kaget. Kemudian Sultan Murad mengatakan kepada istrinya, jenazah tadi, mayat tadi, ketahuilah aku ini sultan kalian, dan aku Sultan Murad, besok aku kembali ke sini, dan aku yang akan mengurus jenazahnya, dan seluruh ulama di tempat ini akan aku kumpulkan untuk mensolati jenazahnya. Bagaimana hadirin cerita ini? Tidak bisa kita melihat orang itu dari sekedar zahirnya, karena tentu mereka ada sesuatu yang mereka sembunyikan di hadapan manusia untuk hanya diberikan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini ceritanya. Maka kita harus tahu, malaikat Jibril mengatakan, inna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail. Mulianya mukmin itu ketika dia berani bangun di malam hari. Jadi bukan dari urusan-urusan zahir macam begini, bukan dari urusan-urusan dunia yang kita lihat setiap hari yang menyilaukan mata kita. Wah, bukan gaya, masya Allah. Kalau datang kita sambut melebihi orang lainnya. Wih, si fulan ada pejabat. Kalau datang kita sambut melebihi yang lain, walaupun ini boleh-boleh saja, akan tetapi jangan kita peluang untuk urusan-urusan dunia. Kemudian yang terakhir yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihi salam sebagai wasiat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam adalah, wahai Muhammad, wa izzuhu, kewibawaan seorang mukmin itu, orang mukmin jadi wibawa. Izzah, punya izzah itu bahasanya apa? Tidak gampang disepelekan sama orang, tidak gampang dingin, tidak gampang dipandang sebelah mata. Itu kalau orang berwibawa. Wa izzuhu, kewibawaan seorang mukmin itu istighna'uhu 'anil ghair, kalau dia merasa cukup dari orang lain. Maksudnya tidak butuh sama orang lain, tidak kepinginan dengan apa yang ada di tangan orang lain. Dia merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Ini kemuliaan wibawa. Dan ketika dia sudah merasa cukup dengan apa yang dia miliki, dia merasa cukup dengan apa yang telah Allah takdirkan untuknya, dia merasa cukup dengan apa yang Allah telah berikan kepadanya dengan qanaah. Kalau melihat punya orang tidak silau, maka ghaddul basar itu bukan cuma ghaddul basar kepada hal-hal yang haram kita lihat, tapi ghaddul basar menundukkan pandangan itu pun kepada kesilauan-kesilauan dunia. Ya, ini perlu ghaddul basar, perlu kita tundukkan. Maka Rasulullah bilang, kalau melihat itu jangan kepada orang yang lebih tinggi, tapi lihat kepada yang lebih bawah, karena itu akan lebih bisa menjadikan kalian mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak butuh sama orang lain, tapi hati-hati. Maksudnya tidak butuh sama orang lain itu bukan berarti kemudian sombong, tapi dia hanya melakukan hanya merasa bahwa apa yang telah Allah berikan kepada itu sudah cukup, tidak keinginan dengan apa yang ada di tangan orang lain. Suatu ketika Rasulullah Muhammad SAW ditanya, ya Rasulullah, amalan apa kalau aku lakukan maka aku dicintai Allah dan dicintai manusia? Rasulullah bilang, izhad fi dunya yuhibbukallah, zuhudlah di dunia maka Allah cinta sama kamu. Wazhad fima 'indan nas yuhibbukan nas, dan zuhudlah, jangan kepingin dengan apa yang dimiliki oleh orang lain, maka kamu akan dicintai sama orang lain. Orang lain cinta sama kita karena kalau mereka kumpul sama kita, mereka tidak khawatir yang mereka punya kita minta, karena mereka tahu nyawanya tidak jagoan itu.
orang tidak gemetar. Maka ketika mereka kumpul sama kita, mereka merasa aman. Gara-gara kita merasa tidak butuh dengan yang dia punya, kita cukup dengan apa yang kita miliki. Satu cerita dari Khalifah Hisham ibnu Abdul Malik. Hisham ibnu Abdul Malik. Cerita ini menunjukkan bagaimana kita harus merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita dan tidak gampang silau dengan yang dimiliki oleh orang lain. Khalifah Hisham ibnu Abdul Malik seperti yang diceritakan sebelumnya, ini suka sama orang-orang saleh. Suatu ketika dia masuk ke suatu masjid, di masjid itu ada orang sedang i'tikaf. Orang ini saleh dan alim. Kemudian sama Khalifah ditanya, hal laka hajatun, kamu ini ada keinginan dan punya harapan apa? Nanti aku beri buat kamu, aku kasih buat kamu. Karena dia merasa Khalifah, dia merasa bisa mengabulkan permintaan orang ini. Jadi Khalifah ini khawatir jangan-jangan dia ini ada keinginan yang belum tercapai, maka mudah-mudahan dengan ini dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Maka ditawari, kamu ini kepingin apa? Butuh apa? Kemudian orang alim yang ahli ibadah itu mengatakan, dia tanya itu Khalifah. Kemudian dia bilang, kok aku malu ya? Aku ini di rumah Allah, masa aku harus minta sama manusia? Padahal aku ini sedang ada di rumah Allah. Lalu aku minta sama kamu sama manusia, malu aku sama Allah. Sudah ditinggal rumah Khalifah, ditunggu di depan pintu masjid. Sampai depan pintu masjid, ketika orang ahli ibadah dan orang ahli dari keluar, ditanya lagi, Bas, berhenti dulu. Sekarang kan sudah di luar ini. Tadi di dalam masjid kamu bilang, tidak mau minta saya malu sama Allah. Masa di rumahnya Allah saya minta kepada selain Allah? Masa saya minta sama manusia di rumahnya Allah? Sekarang sudah di luar ini. Ayo kalau kamu mau minta, silahkan. Saya kasih buat kamu. Kamu ingin apa saya beri? Karena yang Khalifah kepada orang tadi. Hisham ibnu Abdul Malik. Kemudian orang tadi mengatakan, amrul dunyawi amru kharami. Yang kamu tawarkan kepada saya ini permintaan dunia atau akhirat? Permintaan dunia atau akhirat? Khalifah bilang, jelas permintaan dunia. Kalau akhirat sama-sama, kan juga tidak punya. Kalau kamu punya keinginan duniawi, insya Allah saya bisa kabulkan buat kamu. Saya kasih buat kamu. Dunia tapi bukan akhirat. Orang alim ahli ibadah itu bilang apa? Kalau masalah dunia, sama Allah pemiliknya saja, saya tidak pernah minta. Kalau ke dunia, lah masa sama kamu saya harus minta dunia? Pergi Khalifah ke mana dulu? Ini ahli. Kita merasa cukup dengan apa yang telah kita miliki. Istidnahu 'anil ghair, ketika dia merasa cukup dari orang lain. Jadi tidak gampang menggantungkan keinginan kita kepada manusia, karena Allahus Samad. Allah itu tempat kita bergantung. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang tawakalnya hanya kepada Allah, Allah cukupi dia. Tinggal pelajaran tawakalnya ini bukan berbalik. Insya Allah cukup itu, kita tidak lebih kurang, tapi cukup ya, bukan lebih. Kadang-kadang kita ini belum merasa cukup kalau belum lebih. Iya, kita ini belum merasa cukup kalau belum lebih. Maka Syekh Ali At-Tantawi mengatakan, rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, beliau mengatakan, syu'urul insani bin naqs, perasaan manusia merasa kekurangan itu bukan gara-gara hartanya nggak cukup. Cukup sudah, buat makan cukup, buat anaknya sekolah cukup, buat berobat cukup, semuanya sudah cukup. Tapi kenapa dia merasa kurang? Li'annahu yaqma'u bil mazid, yaqma' tamat. Tapi karena dia ini merasa perlu untuk yang lebih banyak. Itu yang menjadikan dia ini merasa kurang, kurang ini, kurang seperti yang saya ceritakan sebelumnya. Itu makanya kalau sudah cukup, sudah qanaah saja. Walaupun kita tentu kalau memang bisa harus mendapatkan sesuatu yang lebih. Tapi jangan sampai untuk mencari yang lebih ini kemudian kita mengorbankan akhirat. Itu hadirin dirahmati dan diberkahi Allah. Wasiat dari malaikat Jibril 5 kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Aish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Hiduplah sesukamu, tapi ingat dan pasti mati. Mu'afah. Yang kedua, "Ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh." Cintailah siapapun bersama kamu, tapi ingat kamu pasti pisah sama dia.
Yang ketiga, i'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Lakukan apapun yang ingin kamu lakukan. Tadi pasti kamu dapat balasan dari perbuatan kamu itu. Yang keempat, i'lam inna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Kemuliaan mukmin itu ketika dia bangun di malam hari. Yang terakhir, wa 'izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Wibawanya dia akan keluar ketika dia merasa cukup dari orang lain. Maksudnya tidak bergantung kepada manusia, tidak geman melihat apa yang dimiliki oleh orang lain. Ghaddul basar terhadap dunia. Hadirin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali mengenai kisah Yusuf dan kita sampai pada ayat yang ke-24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa laqad hammat bihi wa hamma biha." Dan sungguh perempuan itu telah berkehendak kepadanya, kepada Yusuf alaihissalam, dan Yusuf pun berkehendak kepadanya. Jadi seperti yang kita sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya, kita harus memahami ayat ini dengan benar, biar kita tidak punya pemahaman yang salah terhadap para nabi dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin nabi punya keinginan buruk. Bayangkan ini sampai disebutkan di ayat ini, wahab nabi Yusuf ini Allah sifati seakan-akan dia juga kepingin kepada perempuan itu. Maka yang pertama kita ketahui kemarin, di sini ada 5 perkara yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Yusuf ini selamat dari tuduhan itu. Nabi Yusuf tidak melakukan itu. Jadi kita telah sampaikan pada pertemuannya sebelumnya. Kemudian ayat ini mengatakan pada berikutnya, ayat berapa? Potongan ayat berikutnya, laula arwa'a burhana rabbi. Yusuf ini akan melakukan perbuatan itu sekiranya dia tidak melihat burhan. Burhan itu bukti, penguat, tanda dari Tuhannya. Jadi artinya adalah sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Perhatikan ayat ini hadirin, dan kita kembali mengingat cerita kita mengenai Nabiullah Musa alaihi salam dalam ibunya. Apa yang terjadi pada ibunya Nabi Musa? Ketika dia mulai khawatir terhadap keselamatan anaknya, dia mulai khawatir kalau masuk istana bakal dibunuh sama Fir'aun. Akhirnya apa? In kadat la tubdi bihi laula an rabatna ala qalbiha. Hampir saja perempuan ini, ibunya Nabi Musa ini, hampir saja dia membongkar rahasianya. Hampir sudah. Hampir diambil anak ini, anakku namanya Musa, keturunan Bani Israel. Hampir saja rahasia itu dibongkar. Tapi laula an rabatna ala qalbiha, sekiranya tidak kami ikat hatinya, sekiranya tidak kami kuatkan hatinya, maka dia akan bongkar rahasianya. Tapi kan pada akhirnya Allah mengikat hatinya, Allah kuatkan hatinya, akhirnya dia tidak jadi membongkar rahasianya. Sama Nabi Yusuf alaihissalam. Allah katakan di sini, hampir saja dia melakukan itu. Laula arra'a burhana rabbi, sekiranya Yusuf ini tidak melihat tanda dari Tuhannya. Berarti apa? Yusuf melihat tanda dari Allah. Ketika dia melihat tanda itu, maka dia tidak melakukan perbuatan yang tercela. Begitu cara memahami ayat ini supaya kita tidak terjebak kepada orang-orang yang mengatakan ini nabi kalian seperti itu. Pantas kalau ulangnya beringas seperti itu. Ini gara-gara orang yang tidak paham Al-Quran secara benar. Kemudian tanda dari Tuhan ini apa? Yang Allah pertunjukkan kepada Nabiullah Yusuf alaihissalam, sampai pada akhirnya Nabiullah Yusuf alaihissalam selamat dari perbuatan ini. Macam-macam pendapat para ulama, tetapi tentu semua pendapat ini sekedar pendapat dhanniyyah, pendapat kira-kira, tanpa didukung dengan dalil yang jelas. Tetapi perlu kita ketahui apa ucapan para ulama. Yang pertama, tanda yang Allah berikan untuk ditunjukkan kepada Nabiullah Yusuf alaihissalam agar ia terselamatkan dari perbuatan itu adalah ketika dia di dalam kamar bersama putri atau istri raja, maka Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada Nabiullah Yusuf alaihissalam, kalau bahasa kita mungkin kelihatan foto apa, ditunjukkan oleh Allah
gambaran dan bayangan wajah bapaknya yang bernama siapa namanya? Yakub. Yusuf bin Yakub. Jadi di kamar itu tiba-tiba Nabiullah Yusuf alaihissalam ini sama Allah dikeluarkan gambar bapaknya. Langsung dia itu ya. Tak mau. Coba perhatikan hal ini. Dan ini sekedar belajar, sekedar permisalan saja, jangan dianggap serius. Kalau na'udzubillah minasyaitonir rajim, kita ini mau berbuat sesuatu hal yang dimurkai oleh Allah. Di depan situ ada bapak kita. Tega melakukannya. Maka orang itu terkadang paling tersentuh hatinya ketika dia diingatkan dengan orang tuanya, diingatkan bapaknya, diingatkan ibunya, langsung dia itu perasaan itu langsung. Kalau dia itu langsung kayak gitu. Tidak malu itu orang tua yang tinggi, itu seperti itu, sekarang itu seperti ibu. Bagaimana kalau orang tua yang tahu apa dan orang tua yang malu? Diingatkan kepada orang tuanya. Dan ini yang Allah Subhanahu wa Ta'ala lakukan kepada Nabiullah Yusuf alaihissalam, sehingga perbuatan itu dihindarkan oleh Allah dan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kepada Nabiullah Yusuf alaihissalam sebuah ayat Al-Quran. Wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ingat Yusuf, inna alaikum lahafidhin. Setiap diri kalian itu ada penjaganya, malaikat-malaikat yang senantiasa mengiringi kalian. Inna alaikum lahafidhin kiraman katibin, yang malaikat itu mulia. Maka seharusnya kalian malu diiringi oleh malaikat yang mulia. Akan tetapi kalian ajak malaikat ini untuk melangkahkan terhadap kemaksiatan kepada Allah. Dan bukan cuma itu, katibin, mereka ini senantiasa nulis terus, tidak pernah berhenti tangannya malaikat ini. Tulis terus sampai nanti di hari kiamat itu orang-orang yang senantiasa berbuat durhaka kepada Allah itu kaget. Ketika mereka melihat catatan amalan mereka, maka mereka mengatakan, "Ma li hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wa la kabiratan illa ahsaha." Kitab model apa ini? Kok canggih sekali kitab ini? La yughadiru shaghiratan wa la kabiratan, yang kecil maupun yang besar dan luput semua yang ditulis. Kaget ini. Karena itu tadi, inna alaikum lahafidhin kiraman katibin. Dan Allah menyebutkan ya'lamuna ma taf'alun, yang malaikat ini senantiasa tahu apa yang kalian lakukan. Itu pendapat para ulama mengenai apa burhan, tanda yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan kepada Nabiullah Yusuf alaihissalam. Sehingga ketika Nabiullah Yusuf alaihissalam melihat tanda tadi, maka perbuatan maksiat itu tidak dilakukan. Nah, kemudian kadzalika linasrifa 'anhu as-su' wal fakhsha innahu min 'ibadina al-mukhlasin. Seperti itulah kata Allah, kami palingkan dia, kami hindarkan dia Yusuf alaihissalam dari keburukan dan kekejian. Buruk dijaga sama Allah, perbuatan keji Allah yang jaga. Jadi jangan sok-sokan anak kalau maksiat itu kok insya Allah tak tergoda. Lihat hari model apa? Tak ada. Yang jaga kita itu adalah Allah. Linasrifa 'anhu as-su'a wal fakhsha, kami palingkan dia, kami jaga dia, kami selamatkan dia dari perbuatan keji dan yang memalukan. Kenapa Allah jaga dia? Innahu min ibadina mukhlasin, karena dia termasuk hamba kami yang ikhlas. Setan ketika mau menggoda manusia, setan ini ngomong apa? Semuanya menggoda, tidak ada yang luput, semuanya menggoda kecuali illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba yang ikhlas. Setan yang rasul angkat tangan setan. Hamba-hamba Allah yang ikhlas ini setan mundur, nyerah, kalau tidak bisa. Tapi syaratnya harus mukhlis. Mukhlis ini apa? Orang ikhlas itu dipuji tidak tambah naik, dihina tidak mundur. Ada yang lihat, ada yang lihat, tetap seperti itu. Mau di masjid, mau di rumah, mau di batu, mau di mana-mana, kodoh. Itu orang mukhlis. Dan ini susah hadirin. Dan ini susah, jangan kalau diomong kayak enak gini, tapi coba amalkan. Susah, lagi sakit tetap
lagi sehat tetap, lagi kaya tetap, lagi miskin tetap, lagi punya waktu luang tetap, lagi sibuk tetap, itu orang mukhlis. Dan orang yang seperti ini setan angkat tangan. Maka ketika setan angkat tangan, Allah katakan kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya. Kami hindarkan dari dia perbuatan buruk dan perbuatan keji. Syaratnya jadi orang yang mukhlis. Insyaallah dijaga sama Allah. Maka para ulama itu mengatakan tidak perlu repot-repot buka kunci hatinya manusia itu. Kita ini kalau ngomongkan kita kepingin orang lain itu klik sama omongan kita. Orang itu seakan-akan nangkep persis dengan apa yang kita harapkan. Kemudian orang itu bisa kemudian mengamalkan apa yang kita sampaikan. Kita semuanya kepingin. Para ulama mengatakan tidak usah repot-repot, tidak usah belajar ilmu kalam, belajar sekolah komunikasi, tidak usah. Akhlis kalamak, ikhlaskan omonganmu karena